Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik semua ya, pada sehat. Sebelum ibu memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas bisa dipimpin dulu. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Oke, sebelum ibu memulai mata pelajaran, ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Muhammad Jafar, hadir. Merina Wijayanti, hadir. Pertama Dendi, hadir ya. Kusma Nur Aini, hadir. Tri Cahyo, hadir. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa? Rahmat. Kenapa nggak masuk? Sakit. Oke. Dan kali ini ibu akan memberi materi, yaitu mengenai teks puisi. Dan anak-anak ada yang tahu puisi itu apa? Bisa dijelaskan? Iya betul. Pojok? Iya betul juga. Dan puisi artinya, puisi adalah bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan si penyair, dan dengan biasanya dengan bahasa yang terikat, seperti irama, kemudian apa lagi? Ya, ritma, benar. Kemudian ada matra dan penyusun dan baik si penyair dengan penuh makna ya. Nah, sekarang ibu sudah menjelaskan puisi adalah bentuk karya sastra dari ungkapan dan perasaan si penyair dengan bahasa yang terikat seperti irama, ritma, matra, dan penyair dengan penuh makna. Kemudian puisi, jenis-jenis puisi menjadi berapa? Ada yang tahu? Ya betul, ada 2 jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi. Nah, jenis-jenis puisi ini menjadi 2, ada puisi lama dan puisi baru. Ada yang tahu pengertian puisi lama dan puisi baru? Nah, sekarang ibu akan menjelaskan puisi lama adalah di sini ibu akan menjelaskan jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi dibagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi baru. Ibu akan memberikan pengertian puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh atur-aturan. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Nah, di puisi lama ini
mempunyai contoh, yaitu jumlah kata dalam satu baris dan jumlah baris dalam satu bait. Kemudian ada banyak suatu kata di setiap satu baitnya melalui irama. Dan kemudian ada puisi baru. Puisi baru ialah kebalikannya dari puisi lama. Kalau puisi lama kan puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, sedangkan puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan-aturan tersebut, yang mana lebih bebas dari puisi lama. Jadi puisi baru itu dalam segi jumlah sukunya, kata, dan rama. Nah, sudah jelaskan jenis-jenis puisi dibagi menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru. Nah, selanjutnya puisi, ciri-ciri puisi. Ada yang tahu ciri-ciri puisi itu apa saja? Ya, betul. Ciri-ciri puisi dibagi menjadi tiga. Yaitu ada yang tahu ciri-ciri puisi tersebut? Ada tiga bagian, yaitu memiliki irama, kemudian memiliki rima, dan memiliki bahasa diksi. Sudah paham ya? Jadi ibu akan menulis ciri-ciri menjadi tiga, yaitu yang pertama memiliki rima, yang kedua memiliki irama, dan yang ketiga memiliki bahasa yang diksi. Memiliki bahasa yang diksi. Sudah paham ya? Ciri-ciri puisi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada memiliki irama, yang kedua ada memiliki rima, yang ketiga bahasa diksi. Nah, selanjutnya ibu akan melanjutkan materinya. Unsur-unsur dalam puisi dibagi menjadi dua, yaitu ada yang tahu? Ya, betul, menjadi dua. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Itu coba menuliskan ya, dibagi menjadi dua bagian. Unsur intrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Ya, benar. Unsur-unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam puisi, yang termasuk unsur intrinsik yaitu ada diksi, dan ada imaji, majas, bunyi, rima, kemudian ritma dan tema. Nah, di bagian itu merupakan unsur-unsur intrinsik. Kemudian ada unsur ekstrinsik. Ada yang tahu unsur intrinsik itu apa? Ya, benar. Unsur intrinsik merupakan unsur-unsur yang berada di luar puisi dalam mempengaruhinya kehadiran puisi sebagai karya seni. Jadi beda sama yang unsur intrinsiknya ya. Jadi kalau unsur intrinsik itu contohnya seperti aspek histori. Itu contoh dari unsur intrinsik. Meliputi ada aspek histori, ada psikologis, ada filsafat, dan ada religius. Jadi unsur intrinsik tersebut contohnya seperti ini.
ada aspek histori, ada psikologi, filsafat, dan religius. Ini termasuk unsur-unsur dari unsur intrinsik dan intrinsik. Kemudian Ibu menjelaskan dalam materinya struktur dalam puisi. Struktur dalam puisi. Nah, di sini struktur dalam puisi dibagi menjadi dua, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Ada yang tahu struktur dalam puisi yang batin itu apa artinya? Nah, Ibu akan menjelaskan. Struktur batin ialah sebagai hakikat suatu puisi. Ibu akan nulis ya. Batin sebagai hakikat suatu puisi. Nah, dari aspek dalam struktur batin itu meliputi contohnya. Struktur batin itu kan ada tema, kemudian juga ada rasa, nada, terus tujuan dan amanat. Itu contoh dari struktur batin. Yang kedua ada struktur fisik. Struktur fisik adalah metode penyampaian hakikat suatu puisi. Jadi contohnya seperti tipografi, kemudian ada diksi, imaji, kemudian juga ada gaya bahasa, rima dan irama. Kemudian juga ada kata konkret. Udah paham kan dari penjelasan Ibu mengenai puisi adalah bentuk karya sastra dari ungkapan dan perasaan dan si penyair tersebut. Kemudian dengan biasanya bahasa yang terikat seperti irama, ritma, matra, dengan penyair dengan menuliskan penuh maknanya tersebut. Dan di sini juga ada jenis-jenis puisi. Ada dibagi menjadi dua, puisi lama dan puisi baru. Ibu sudah memberikan artinya puisi lama, puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Contohnya ada irama. Yang kedua ada puisi baru. Puisi baru adalah yang mana lebih bebas dari puisi lama. Ciri-ciri puisi dibagi menjadi tiga. Ada memiliki rima, memiliki irama, dan memiliki bahasa diksi. Kemudian ada unsur-unsur dalam puisi. Unsur-unsur dalam puisi menjadi ada dua bagian. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ibu sudah menjelaskan tadi ada unsur intrinsik adalah apa? Ya. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang terkandung dalam puisi, yang termasuk unsur intrinsik yaitu seperti diksi, imajinasi, majas, bunyi, rima, dan ritma, dan tema. Kemudian di unsur intrinsiknya adalah merupakan unsur-unsur yang berada dalam puisi yang mempengaruhi kehadiran puisi dengan karya seni. Kemudian contoh dalam unsur intrinsik seperti histori, psikologis, filsafat, dan religius. Nah, Ibu sudah menjelaskannya materi tentang puisi, jadi nanti kalian bisa memahami. Nah, kemudian Ibu mempunyai permainan namanya rolling ball. Rolling ball game ini, jadi Ibu nanti akan membagi tugas. Nanti hari ini juga kalian bisa belajar ya permainan dari rolling ball game ini dari materi puisinya. Dan nanti kita kaji. Kemudian Ibu akan
membagikan kalian kelompok dari 4 bagian. Jadi salah satu perwakilan ada yang maju dan cepet-cepetan nanti menjawab. Nih, jadi cara permainannya itu nanti perwakilan anak. Di sini ibu akan mengambil contoh. Ini ada bola, kemudian misalnya bolanya dijatuhkan, contohnya ibu akan menyatakan ya. Misalnya kan ini masuknya di kolom ini nomor 2. Dan di sini itu ada contoh soal. Nanti kalian bisa praktekkan. Misalnya nanti dalamnya itu soal seberapa. Nah, sekarang maju ya anak-anak ya. Oh iya, sebelum itu ibu mempunyai contoh puisi dari apa namanya, pahlawan kita yang menciptakan. Siapa yang nanti bisa perwakilan ya? Ada yang bisa bantu ibu nanti membacakan puisinya? Oke, Dimas maju ya, karena membacakan puisi. Terima kasih guru, karya Khairil Anwar Simanjuntak. Terima kasih guru untuk teladan yang kau berikan. Aku selalu mempertimbangkan semua yang kau ajarkan dan merefleksikan itu semua pada karakter dari pribadiku. Aku menjadi sepertimu, pintar, menarik, gemesin, percaya diri, serta protektif. Aku mau menjadi sepertimu, berpengetahuan, pemahaman yang dalam, berpikir dengan hati yang jernih dan kepala juga, memberikan kami yang terbaik dengan sensitif dan penuh perhatian. Aku mau menjadi sepertimu, memberikan waktumu, energi, dan bakat untuk meyakinkan masa depan yang cerah pada kita semua. Terima kasih guru yang telah membimbing kami. Aku mau menjadi sepertimu. Terima kasih guru. Khairil Anwar Simanjuntak. Nah, pinter ya, boleh bisa kasih tepuk tangannya dulu. Oke. Sekarang anak-anak sekalian identifikasikan struktur puisi yang ada dalam teks puisi yang tadi bersama-sama kita menjadikan kelompok ya. Sudah jelas ini permainannya, tadi ibu sudah menjelaskan. Nanti ibu akan memberi arahan permainan ini. Nanti perwakilan kelompok ada yang memasukkan bola. Nanti semisal bolanya masuk ke sini, di sini ada soal, nanti kalian bisa maju cepet-cepetan ya, dan nanti dibaca soalnya ada apa, nanti kalian cepet-cepet menjawab. Nanti kalau bisa menjawab, nanti ibu akan kasih skor. Ya, dimulai ya dari kelompok yang pertama, ayo. Nah, contoh ya. Skip dulu dong. Nah, perwakilan maju ya. Nanti ini bola ini masuknya kemana? Bentar ya. Nah, ini bolanya masuk di bagian botol ini. Bisa dibuka ya. Nanti dapatnya di dalam soalnya apa. Ayo yang lain, biar waktunya dipersingkat ya. Nah, kelompok ini mendapatkan, buatlah sebuah puisi yang sesuai dengan tema tersebut. Nah, tadi ibu sudah menjelaskan ya arti puisi itu apa, dan tadi salah satu anak membacakan puisi tersebut. Jadi apa tema dari puisi tersebut ya. Ibu akan memberi waktu kalian untuk bisa menjawabnya. Oke.
Dan tadi mana kelompok yang kedua, terus ketiga, sama yang ke pertama? Kita baca ya soalnya. Sebutkan ciri-ciri puisi. Ada yang bisa langsung menjawabnya dari kelompok kalian? Nah, coba jelaskan, sebutkan ciri-ciri pada puisi. Ya benar, satu memiliki irama, yang kedua memiliki rima, yang ketiga ada bahasa diksi. Oke, benar. Ibu akan mengasih skor untuk kalian. Nah, berhubung waktunya sudah sampai di sini, nanti ibu akan cukupkan. Minggu depan ibu akan memberi kalian penugasan, yaitu kalian buatlah puisi dengan tema yang sudah ibu berikan pada materi yang ini. Nanti minggu depan kalian buat puisi, kemudian dikumpulkan. Nanti ibu akan acak memanggil salah satu atau beberapa anak untuk membacakan puisinya. Dan bisa maju ya. Oke. Ibu akan cukupkan pertemuan pada kali ini. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi untuk bisa menambah pelajaran pada pagi hari ini ya. Ibu persingkat waktu, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.